Selamat datang kembali di Antik Channel. Aku akan melanjutkan cerita yang membuat banyak hati tercabik-cabik. Judulnya Satu Ranjang. Sebuah kisah tentang cinta yang terlihat indah, namun menyimpan pengkhianatan yang rapi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Kalau kamu suka cerita ini, share juga ke teman-temanmu. Dan buat yang ingin kerja sama atau kirim cerita, follow Instagram kami. Selamat mendengarkan. Sore ini langit mendung, awan menggumpal kelabu seperti menggambarkan isi hatiku. Aku berdiri di depan Hotel Aluna lagi, tapi kali ini bukan sekadar mampir pura-pura. Kali ini aku membawa koper kecil. Aku datang sebagai tamu yang benar-benar menginap. Aku berdiri sejenak di depan pintu masuk, mengatur napas, lalu mendorong pintu kaca itu perlahan. Musik instrumental masih sama, aroma kayu manis yang hangat masih menyambut. Tapi dadaku sesak luar biasa. Citra ada di sana, di balik meja resepsionis. Matanya langsung menangkapku. Untuk sesaat, aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi hanya sebentar, ia cepat mengontrol diri dan kembali tersenyum sopan. Selamat sore, Kak. Selamat datang kembali di Hotel Aluna. Aku menarik napas, lalu tersenyum tipis. Sore, saya ingin menginap malam ini. Baik, Kak. Atas nama siapa? Dara. Ia mencatat di komputer. Jemarinya cekatan, tapi aku bisa melihat gugupnya. Mungkin karena tak menyangka aku akan benar-benar kembali. Satu malam ya, Kak Dara. Aku mengangguk. Ada kamar yang tersedia di lantai 4? Tanyaku datar. Ia tampak diam sesaat, menelan ludah. Sebentar saya cek dulu ya, Kak. Ia berpura-pura mengetik, membuka file pemesanan. Kamar 403, kosong. Kak, mau yang itu? Jantungku berdegup kencang. Itu kamar yang pernah kutemukan kartunya di saku Reza. Ya, saya mau kamar itu. Baik, jawabnya pendek. Kali ini dia tak berani menatapku lama-lama. Sembari menunggu kartu akses diproses, aku memperhatikan sekeliling labi. Beberapa pegawai hotel lain menatapku sambil berbisik. Entah membicarakan apa, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sengaja mereka tutupi. Entah karena kasihan, atau karena mereka tahu. Sini, Kak. Saya antar ke kamarnya. Aku mengangguk, mengambil koper kecilku, dan berjalan mengikuti Citra menuju lift. Selama di dalam lift, suasana sunyi. Hanya suara musik instrumental dari speaker kecil. Citra berdiri di sebelahku, tangannya memegang kartu akses. Aku suka hotel ini, kataku tiba-tiba, mencoba memancing. Terima kasih, Kak. Jawabnya singkat. Wajahnya datar, tapi dari sisi matanya, aku bisa melihat gugupnya makin jelas. Lift berhenti di lantai 4. Citra melangkah duluan, lalu membuka pintu kamar ke-403. Silakan, Kak Dara. Aku masuk pelan-pelan. Ruangannya wangi, bersih, tempat tidur tertata, rapi dengan kain putih bersih dan bunga melati kecil di atasnya. Romantis. Romantis untuk siapa? Terima kasih, Citra. Ucapku tanpa menoleh. Ia menunduk sedikit. Kalau ada perlu, bisa tekan 0 ya, Kak. Aku mengangguk, dan dia pergi. Begitu pintu tertutup, aku segera berkeliling kamar, membuka laci, memeriksa kamar mandi, meraba setiap permukaan, seperti mencari jejak. Entah kenapa, aku berharap bisa menemukan sesuatu, mungkin sisa rambut, mungkin sehelai pakaian yang tertinggal, apapun. Tapi tidak ada. Terlalu bersih, terlalu rapi. Aku duduk di tepi ranjang, lalu membuka ponselku. Melihat jam, pukul ke-17,34. Reza biasanya pulang pukul 6 sore. Tapi jika dugaanku benar, malam ini dia tidak akan langsung pulang ke rumah. Dia akan ke sini, ke kamar ini, bersama Citra. Aku ingin tahu, apakah mereka akan bertemu. Dan jika ya, aku akan melihat semuanya. Dan saat itu tiba, aku tidak akan hanya diam. Pukul 19,2. Aku duduk diam di kursi dekat jendela. Lampu kamar sengaja kuatur sedikit redup. Aku tidak makan malam, hanya minum air putih dan mengatur napas. Sekali-sekali kulihat ke arah lorong melalui lubang intip pintu. Tiba-tiba, ponselku bergetar.
Pesan masuk dari Reza. Sayang, kamu udah makan? Aku pulang telat ya. Rapat lembur. Jangan tungguin. Kupandangi layar itu lama. Rapat, di malam Sabtu seperti ini, aku menggigit bibir. Mataku panas. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah siap. Kupadamkan ponsel. Dan menunggu. Pukul 20,43. Aku mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Lalu bisik-bisik samar. Aku mendekat ke pintu. Tanpa suara, kupelototi lubang intip. Dan di sanalah mereka. Reza, bersama Citra. Mereka berdiri di depan kamar 405. 2 pintu dari kamarku. Citra tampak gugup, tapi Reza terlihat nyaman. Tangannya menyentuh punggung Citra seperti sudah biasa. Hatiku hancur. Aku tak menyangka akan melihat ini dengan mata kepala sendiri. Mereka membuka pintu dan masuk ke kamar ke-405. Tanganku gemetar, tapi aku tahu, ini saatnya. Tanpa pikir panjang, aku mengambil ponsel. Kurekam video pendek dari lubang intip. Lalu kupakai aplikasi voice note untuk mencatat suara di lorong. Setiap desahan, setiap ucapan semuanya kubiarkan terekam. Bukan untuk dilaporkan, tapi untuk bukti bahwa aku, istri yang dikhianati. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupeluk bantal erat-erat. Aku menatap langit-langit kamar 403. Kamar yang mungkin dulu juga pernah mereka gunakan. Dan malam ini, hanya satu kalimat yang berputar di pikiranku. Sekarang aku tahu semuanya, Reza. Tapi besok, kamulah yang akan tahu rasanya dikhianati.